Bapak Ibu penasehat Majelis Pakar, ini ada sahabat saya Majelis Pakar Bapak Ginanjar. Yang saya hormati pimpinan Depobinda Kota Malang, Bapak Ketua Bapak Tugino selaku Ketua Depobinda Kota Malang. Yang saya hormati Bapak Kabid Koperasi Diskopinda Kota Malang, Bapak Ibu Ketua dan Koordinator Koperasi Merah Putih se-Kota Malang. Kita beri aplaus untuk beliau. Dan seluruh hadirin peserta serasian yang berbahagia. Rupanya di samping kanan saya ada sahabat saya ini yang senyum-senyum, Bapak Puji. Dan tak lupa juga disampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Ketua, Bapak Kepala Dinas dan seluruh panitia Depobinda Kota Malang yang sudah mendukung atas suksesnya acara ini. Operasi multi pihak bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif dan berkelanjutan. Alhamdulillah, Sarasian ini adalah merupakan salah satu bagian dari kegiatan Hari Koperasi Kota Malang yang kebetulan dilaksanakan di gedung DPR atas kebaikan hati atau atas prakarsa dari Ketua Panitia ya, dan juga atas izin Ibu Ketua DPR tadi kita dibuka tadi. Kemudian Sarasian ini kita harapkan untuk ya membekali anggota-anggota koperasi maupun Koperasi Merah Putih yang sekarang sudah didirikan oleh pemerintah kita ya. Ya, pembekalan itu diantaranya tadi disampaikan masalah bidang hukum ya, kemudian regulasi yang disampaikan oleh Dinas Koperasi Perindustrian, kemudian koperasi multi pihak ya. Multi pihak itu koperasi diantaranya ya koperasi Merah Putih ini multi pihak karena ini adalah potensi-potensi wilayah, potensi daerah nanti yang akan dikembangkan gitu. Oke, berapa banyak Pak peserta kegiatan ini, Pak? Pesertanya ini saya lihat tadi laporan ya, tadi jam berapa itu sudah 256 gitu. Dari total undangannya kurang lebih 300. Pak, harapan dengan adanya Sarasian ini nanti ke depan apa, Pak? Ke depan koperasi itu makin tertib, makin bagus, tidak seperti sekarang itu. Ya, koperasi yang ada tercatat 600 sekian, yang baik adalah 300 sekian. Jadi semua harus memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Gitu. Jadi koperasi itu. Termasuk Koperasi Merah Putih, ya itu nanti akan kami dorong, kita akan bantu, ya kita akan bantu supaya berhasil. Pokoknya harus berhasil Koperasi Merah Putih itu. Koperasi multi pihak atau koperasi yang anggotanya terdiri dari berbagai kelompok kepentingan, di dalamnya ada produsen, konsumen, pekerja, dan pemuda. Tentu menawarkan potensi besar untuk mencapai kedaulatan ekonomi melalui berbagai cara. Yang pertama, ada pemberdayaan anggota. Dengan melibatkan berbagai pihak, koperasi multi pihak dapat lebih memahami dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi anggota yang beragam. Hal ini memungkinkan koperasi untuk merancang program dan kegiatan yang lebih relevan dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Baik, agenda pada momentum acara Sarasian ini yang tentu kami menyepakati mengangkat sebuah tema menuju kedaulatan ekonomi melalui koperasi multi pihak. Bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak berkepentingan dalam mengambil keputusan dan pengelolaan koperasi. Koperasi multi pihak bertujuan ini memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan berkontribusi dalam pembangunan nasional, utamanya pembangunan Kota Malang, yang hari ini saya kira secara sebaran koperasi di 5 kecamatan, 57 kelurahan, dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, kemudian koperasi yang memang sudah menjadi binaan kami di Depobinda Kota Malang, ini alhamdulillah menjadi satu kesatuan dalam rangka bagaimana membangun dan memberikan kontribusi bagi Kota Malang.
koperasi multi pihak yang hari ini kita lakukan sarasian ini, anggotanya ini memang dari berbagai kelompok kepentingan, di dalamnya itu ada produsen, ada konsumen, kemudian pekerja dan pemodal. Tentu ini menawarkan potensi besar untuk mencapai kedaulatan ekonomi. Di antaranya apa yang perlu kita capai dalam catatan kami? Pertama, bagaimana pemberdayaan anggota, bagaimana memberikan penguatan jaringan dan kolaborasi, bagaimana memberikan akses terhadap modal dan sumber daya, kemudian peningkatan transparansi dan akuntabilitas, kemudian bagaimana juga mengurangi kesenjangan ekonomi, lalu bagaimana peningkatan daya saing kita, lalu yang terakhir memberikan penguatan ekonomi lokal dan nasional. Tentu secara keseluruhan koperasi multi pihak hari ini yang sudah kita lakukan sarasian ini menawarkan potensi besar untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dengan menciptakan ekosistem yang lebih inklusif, kemudian berkelanjutan dan berkeadilan. Melalui forum sarasian ini kita harapkan bersama-sama menggali ide-ide besar, kemudian gagasan-gagasan besar yang selama ini perlu kita optimalkan secara bersama-sama. Kemudian selain daripada itu, bagaimana merumuskan langkah-langkah taktis, langkah-langkah strategis dalam menghadapi sebuah tantangan dan peluang yang tentu hadir pada kita-kita ini semua. Jadikan momentum yang sangat berharga ini untuk memperkuat komitmen kita dalam memajukan koperasi serta meningkatkan daya saing kita di era globalisasi ini. Yang terakhir, saya berharap melalui diskusi yang cukup konstruktif ini dalam sarasian ini kita dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan koperasi, sehingga mari kita jadikan sarasian ini sebagai ajang memperkuat silaturahmi, memperkuat persaudaraan yang erat antar gerakan koperasi di Kota Malang bersama dengan Dekopindah Kota Malang. Sedang berkegiatan hari ini di gedung DPRD Kota Malang. Saya mengucapkan selamat datang di gedung DPRD Kota Malang dan selamat duduk di kursi panas yang Bapak Ibu sekarang sedang duduki. Susah loh, mau duduk di situ kita harus berdarah-darah gitu ya, berdarah-darah. Dan alhamdulillah dari 45 kemarin masih ada sebagian besar yang bisa kembali duduk di sini dan bisa dipercaya kembali oleh Bapak Ibu sekalian untuk meneruskan perjuangan. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak lepas dari evaluasi juga, kami selalu membuka untuk evaluasi dan juga kritik membangun untuk kerja-kerja kami di gedung DPRD ini. Dan Bapak Ibu sekalian, memang sudah cukup lama juga gedung ini tidak dipergunakan untuk umum selain untuk paripurna, karena memang kondisi yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat mungkin agak memprihatinkan, tapi alhamdulillah musim hujannya sudah lewat. Jadi kita juga tidak khawatir apabila terjadi sesuatu, karena beberapa bulan yang lalu memang saya sengaja tutup untuk umum supaya tidak ada kasus viral-viral yang lainnya dari DPRD Kota Malang gitu. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji. Secara pribadi merasa sangat bahagia dan senang bisa hadir secara langsung di tengah Bapak Ibu sekalian. Dan juga saya menyampaikan apresiasi mewakili teman-teman DPRD Kota Malang kepada seluruh insan koperasi yang tentunya menjadi bagian yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kota Malang. Kita tahu beberapa waktu yang lalu Bapak Tito Karnavian merilis sebuah berita bahwa BUMD di Indonesia ada kurang lebih sekitar 600 yang merugi. 300 diantaranya ada di kota. Dan kemudian yang paling banyak ada di Jawa Timur. Jadi kami berharap mudah-mudahan di Kota Malang tidak ada salah satunya BUMD, tetapi hal ini menjadi wacana untuk kita semua, perspektif baru bahwa perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Dan saya berharap dengan aktifnya Bapak Ibu untuk bisa memutar roda perekonomian yang kita mulai dari titik dasar, yaitu yang sifatnya kerakyatan ini menjadi sebuah booster untuk perekonomian kita bisa berjalan dengan baik di
Kota Malang khususnya. Ini merupakan langkah awal ya gitu. Jadi langkah awal yang teman-teman koperasi lakukan, saya apresiasi. Ada inisiatif untuk bisa memberikan preambul untuk menghantarkan nanti bagaimana koperasi ini kemudian berjalan di Kota Malang gitu. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Kadis juga bahwa dari 600 koperasi ternyata yang mampu bertahan 300. Dari sini kan berarti kita harus semakin bersemangat untuk menghidupkan kembali, atau yang perlu kita lakukan pertama adalah bagaimana memaintain supaya 300 ini bertahan. 300 ini bertahan, syukur-syukur. Itu include KMP apa enggak? Belum kan. Nah, 300 itu tidak termasuk KMP. Jadi bagaimana ini bisa tetap di-maintain tetapi juga sembari menjalankan program dari nasional yang kemudian menghantarkan KMP sebagai salah satu bagian dari koperasi yang ada di Kota Malang. Jadi ini adalah inisiasi awal. Saya kira ini adalah sesuatu yang positif dalam rangka juga merayakan atau memperingati, menghikmati Hari Koperasi Nasional yang jatuh pada tanggal 12 Juli lalu. Kalau support dari Dewan sendiri seperti apa, Mbak? Kalau kami yang jelas sangat support gitu ya, apalagi kemarin dengan adanya program dari Pusat Koperasi Merah Putih ini yang kami kolaborasikan dengan Pak Kadis gitu ya. Kemarin kami juga sudah mengawali untuk mendampingi koperasi ini dari Koperasi Merah Putih yang kami akan agendakan mungkin dengan bergerak ke koperasi-koperasi lainnya selain Merah Putih itu untuk bisa mengawal kira-kira kendalanya pada umumnya apa yang dialami. Kemudian dari 600 menjadi 300 itu kegagalannya ada di mana. Sehingga itu kita bisa belajar dari situ dan tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Apa yang dari kita yang perlu kita tingkatkan, apakah itu peningkatan kapasitasnya, ataukah aksesnya, ataukah bagaimana memanajeriali sebuah koperasi. Ini kan tidak gampang ya. Saya seperti bilang tadi, koperasi ini ibarat kata seperti anak gitu ya, nggak bisa kita lepas begitu aja. Harus terus kita dampingi, harus terus kita monitoring dan evaluasi dan kita bantu dan kita besertai sampai dengan dianggap bisa kemudian sudah mandiri. Kota Malang, merdeka! Merdeka! Kami dari Diskopindak, itu kan pemerintah kota, mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Ketua telah mengapresiasi Dikopin dengan memfasilitasi tempat dari gerakan koperasi yang ada di Kota Malang ternyata bisa masuk ke gedung Dewan untuk melakukan kegiatan dalam arti sarasehan Pak Tukino, yaitu semua koperasi yang ada di Kota Malang. Artinya bahwa rumah rakyat ini memang benar-benar dilihat peluang dari Dikopin dan gerakan koperasi ini sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua terkait dengan koperasi-koperasi ini, terima kasih sekali tadi Bu Ketua menyampaikan akan mensupport karena sebagai regulator pasti keberadaan koperasi nanti yang ada di Kota Malang akan semakin kuat. Dan ini ada 3 fungsi memang dari Diskopindak ini. Satu, menata kelembagaan, kemudian yang kedua adalah pemberdayaan, dan yang ketiganya adalah pengawasan. Nah, ini ke depan sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Ketua akan kita tindak lanjuti di dalam kelembagaannya koperasi sendiri, yaitu SDM, Iptek dan lain sebagainya. Kemudian pemberdayaannya, bagaimana kita harus memberdayakan koperasi itu sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Dan kemudian yang ketiga adalah kita memberikan pengawasan jalannya koperasi nanti, sehingga nanti akan sustainable, berkelanjutan, sesuai dengan harapan kita bersama.